He's got the quality, he's got the ability. Beberapa hari lagi, ajang bergengsi Piala AFF U23 akan resmi digelar. Yang menarik, Indonesia kali ini mendapatkan kehormatan besar sebagai tuan rumah. Dua stadion megah akan jadi saksi bisu pertarungan para pemain muda terbaik Asia Tenggara, Stadion Gelora Bung Karno, JBK, dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Sebagai tuan rumah, persiapan demi persiapan terus dimatangkan. Dari sisi teknis, logistik, hingga pengamanan, semuanya dipacu agar berjalan sempurna. Di balik itu ada satu sosok yang kini jadi sorotan, Gerard van den Burg. Turnamen ini akan menjadi ujian pertama sang pelatih dalam membesut tim Garuda Muda. Meski hanya bertajuk turnamen usia muda, Piala AFF U23 tak bisa dianggap enteng. Banyak yang memprediksi ajang ini akan berlangsung sengit. Salah satunya karena akan ada pertandingan yang sangat dinanti-nantikan, Indonesia melawan Malaysia. Laga yang selalu penuh gengsi, selalu panas, dan selalu menjadi headline. Namun, di tengah sorotan itu muncul satu kabar cukup mengejutkan. Federasi Sepak Bola Malaysia dikabarkan meminta jaminan keamanan resmi selama mereka berada di Indonesia. Sebuah permintaan yang tentu memunculkan tanda tanya besar. Mengapa permintaan ini muncul? Apakah ini bentuk kekhawatiran nyata atau justru menyiratkan kecurigaan bahwa Indonesia tak cukup aman sebagai tuan rumah? Sebuah tuduhan tak langsung yang bisa dianggap menyakitkan bagi bangsa ini yang selama ini dikenal ramah, menjunjung sportivitas, dan berpengalaman menggelar banyak event internasional. Lantas, apa alasan sebenarnya di balik langkah khawatir dengan keamanan Indonesia hingga ditertawakan Jepang, Irak, dan Australia? Untuk itu, mari kita bahas beritanya bersama-sama. Sudah sangat lama kami menantikan momen ini. Rindu itu akhirnya akan terbayar. Kami sempat mengundang, bahkan membuka tangan lebar-lebar saat FIFA Matchday. Tapi saat itu, Timnas Malaysia memilih untuk tidak datang dengan berbagai pertimbangan mereka sendiri. Kami tak memaksa, kami tetap melangkah, tetap bertanding, tetap bersiap. Dan sekarang tak perlu undangan lagi. Karena setelah hasil undian resmi diumumkan, takdir berkata lain. Malaysia akan datang ke Indonesia. Pas tadi kocokannya lawan Malaysia, ucap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikutip dari Kumparan, singkat tapi dalam. Dan kali ini bukan sekadar pertandingan, ini tentang harga diri, tentang gengsi dua negara yang selalu menyala tiap kali bertemu di lapangan hijau. Selamat datang ke Indonesia, Malaysia. Rindu ini tak lagi tertahan, tapi ingat, ini bukan sekadar reuni, ini adalah arena pembuktian. Itulah reaksi spontan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, usai melakukan undian resmi ajang Piala AFF U23. Saat mengetahui bahwa Indonesia berada satu grup dengan Malaysia, raut wajahnya langsung berubah. Senyum mereka, ekspresi penuh antusiasme, dan wajar saja. Erick Thohir memang sudah lama penasaran, bahkan menanti-nanti pertemuan Indonesia versus Malaysia di ajang resmi. Sebuah duel klasik yang selalu mengundang tensi dan emosi. Karena seperti yang kita tahu, sudah lama sekali Indonesia tak berhadapan langsung dengan Malaysia. Terakhir terjadi tahun 2021 dalam gelaran Piala AFF. Kala itu Indonesia tampil gemilang, mengalahkan Malaysia dengan skor meyakinkan 4-1. Sebuah kemenangan manis yang masih terekam kuat di ingatan para supporter Garuda. Kini, setelah bertahun-tahun pertarungan itu akan terulang. Namun kali ini atmosfernya berbeda, di kandang sendiri. Di tanah Nusantara, di depan puluhan ribu supporter Merah Putih, tak heran jika Erick Thohir tampak begitu bersemangat. Karena ini bukan hanya sekadar laga biasa, ini soal sejarah, harga diri, dan kebanggaan. Indonesia versus Malaysia. Dan sekarang, duel itu akhirnya kembali.
Ya, lebih lanjut, sebelum akhirnya dipastikan bertemu di ajang Piala AFF 3, ternyata Erick Thohir sempat lebih dulu mengulurkan tangan. Ya, Ketua Umum PSSI itu pernah mengundang Malaysia untuk menjalani pertandingan persahabatan dalam agenda FIFA Matchday. Rencananya, laga tersebut dijadwalkan pada bulan September, sebuah momen ideal untuk menguji kekuatan tim, sekaligus mempererat hubungan dua negara serumpun lewat sepak bola. Namun sayang, ajakan itu tak pernah mendapatkan jawaban. Tak ada respon, tak ada klarifikasi. Senyap. Sikap diam dari pihak Malaysia seolah menjadi tanda penolakan halus. Dan karena tak bisa menunggu terlalu lama, Indonesia pun terpaksa mencari lawan lain untuk mengisi jadwal FIFA Matchday yang sudah direncanakan. Hasilnya, ditemukan dua lawan yang cukup tangguh, Lebanon dan Kuwait. Dua tim dengan gaya bermain khas Timur Tengah yang justru sangat cocok untuk menguji kekuatan Garuda menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi, meski undangan itu tak disambut oleh Malaysia, Indonesia tetap melangkah. Karena rencana besar tak bisa ditunda dan persiapan menuju panggung dunia harus terus berjalan. Menariknya, takdir berkata lain, alih-alih laga uji coba, Malaysia justru akan bertemu Indonesia di laga resmi, di Piala AFF U23, sebuah pertemuan yang kini jadi semakin panas, semakin personal. Pertemuan Indonesia versus Malaysia, pertemuan yang tak bisa ditolak. Pada akhirnya, takdir kembali mempertemukan dua rival abadi di lapangan hijau, Indonesia versus Malaysia. Namun kali ini, bukan dalam pertandingan persahabatan yang bisa dibatalkan sepihak. Ini adalah laga resmi, yang tak bisa dihindari, tak bisa ditolak. Piala AFF 3 mungkin hanya turnamen kelompok usia, tapi gengsinya tetap membara. Setiap kali Indonesia dan Malaysia saling berhadapan, tensi langsung naik. Dan kini, ribuan supporter merah putih sudah bersiap, bukan hanya untuk memberikan dukungan, tapi juga menyalakan pesiwar terhadap sang rival Harimau Malaya. Namun dari seberang, keyakinan juga membara. Mantan kiper timnas Malaysia, Khairul Fahmi, buka suara dan dengan percaya diri menyebut, "Saya yakin Malaysia bisa juara di ajang ini." Menurut Fahmi, skuad U23 Malaysia saat ini bukan sembarangan. Para pemainnya dipilih dari yang terbaik di Liga Super Malaysia dan hasil kerja keras pelatih Nafuzi Zain yang disebutnya sudah melakukan pekerjaan rumah dengan sangat baik. Mereka adalah pemain terbaik di tanah air. Nafuzi tahu apa yang dia lakukan. "Saya yakin Malaysia bisa juara," ucapnya dalam wawancara dengan media. Pernyataan penuh optimisme itu tentu bukan hanya menyentuh telinga, tapi juga membakar semangat timnas Indonesia. Karena saat rival bicara soal trofi, Garuda tak akan tinggal diam. Dan kini, tak ada jalan mundur. Pertemuan itu sudah pasti terjadi di tanah kita. Di depan publik sendiri, di atas rumput kebanggaan bangsa, Indonesia versus Malaysia. Tak bisa ditolak, tak bisa ditunda. Siapa yang akan berdiri tegak di akhir cerita? Setelah yakin bisa meraih gelar juara, sebuah kabar mengejutkan datang dari skuad Harimau Malaya. Bukan soal strategi, bukan soal pemain, melainkan soal keamanan. Ya, Malaysia secara resmi meminta jaminan keamanan selama mereka berada di Indonesia untuk mengikuti ajang Piala AFF U23. Permintaan ini tentu cukup mengejutkan, karena biasanya urusan keamanan menjadi tanggung jawab tuan rumah dan tak perlu disuarakan secara terbuka. Namun menurut pihak Malaysia, tingginya gengsi dan rivalitas antara kedua tim nasional bisa memicu berbagai potensi yang tak diinginkan. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) melalui perwakilannya, Datuk Nur Azman, menyampaikan langsung kekhawatiran tersebut. Namun di sisi lain, FAM juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menjalin koordinasi erat dengan PSSI. Soal jaminan keselamatan sudah dipastikan oleh PSI. Kita juga sudah menyusun persiapan rapi bersama mereka untuk memastikan pertandingan berjalan dengan baik, ungkap Datuk Nur Azman, seperti dikutip dari Astro Arena. Tak hanya itu, ia menambahkan, karena kita berada di grup yang sama, kerjasama ini sangat penting. Pasukan kita juga sudah mendapat jaminan keselamatan selama berada di sana. PSSI pun tak tinggal diam. Mereka menyambut baik kekhawatiran itu dan memastikan bahwa semua tim peserta, termasuk Malaysia, akan mendapat perlakuan terbaik dan sistem pengamanan maksimal selama turnamen berlangsung. Karena pada akhirnya, inilah ajang sepak bola.
Tempat adu strategi, bukan adu emosi. Tempat mengangkat trofi, bukan memancing konflik. Dan yang paling penting, ini adalah Indonesia. Negeri yang tahu bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, namun tetap tegas saat Garuda bermain di tanahnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Malaysia meminta jaminan keamanan sebelum bertandang ke Indonesia, tentu menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan, tak sedikit yang menilai sikap ini berlebihan. Beberapa negara yang pernah datang ke Indonesia bisa jadi hanya tersenyum kecil, bahkan tertawa. Jepang, Australia, Irak, 3 negara kuat Asia yang pernah bermain di Jakarta dalam atmosfer kompetisi tinggi. Dan apa yang mereka rasakan? Kenyamanan, antusiasme, dan sambutan hangat dari publik Indonesia. Mereka menikmati suasana, mereka merasakan bagaimana sepak bola di negeri ini tak hanya soal pertandingan, tapi juga soal rasa hormat dan keramah tamahan. Lalu kenapa Malaysia justru berpikir sebaliknya, seolah-olah Indonesia adalah negara yang tak aman? Sebuah anggapan yang jelas bertolak belakang dengan kenyataan. Namun, sementara Malaysia sibuk mengurusi kekhawatiran mereka, Indonesia justru menjadi sorotan utama di kawasan ASEAN. Sebagai tuan rumah, pasukan Gerard Venneburg kini jadi unggulan. Bukan karena faktor keberuntungan, tapi karena persiapan matang yang mereka lakukan. Salah satu sorotan datang dari media Vietnam, Soha. Dalam ulasannya, mereka menulis bahwa tuan rumah mempersiapkan diri dengan cermat tanpa menyembunyikan ambisinya yang besar. Ya, Indonesia tak hanya siap sebagai tuan rumah, tapi juga siap sebagai penantang serius gelar juara. Karena Garuda tak bicara banyak. Garuda memilih bekerja, diam-diam tapi mematikan. Dan ketika pertandingan dimulai, suara-suara miring akan tenggelam oleh sorakan puluhan ribu supporter. Ya, pujian untuk timnas Indonesia 3 juga datang langsung dari sosok yang punya reputasi besar di Asia Tenggara. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu secara terbuka memuji kekuatan Garuda Muda dan bahkan memprediksi bahwa Indonesia adalah pesaing terkuat di ajang Piala AFF U23 tahun ini. Dari apa yang saya ketahui dan amati, Thailand dan Indonesia selalu menjadi pemain terkuat. Thailand menonjol dengan teknik dan organisasi yang solid. Sementara Indonesia mengesankan dengan kekuatan fisik dan kecepatan. Mereka juga akan bertindak sebagai tuan rumah, ujar Kim Sang-sik dikutip dari The Tao. Pujian ini tentu bukan tanpa alasan. Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan, baik secara teknis, mentalitas, maupun persiapan. Di ajang Piala AFF U23 tahun ini, Indonesia akan tergabung di grup A bersama 3 negara lainnya, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara grup B akan dihuni oleh Vietnam, Kamboja, dan Laos. Dan grup C jadi tempat pertarungan tim kuat Thailand bersama Singapura dan Myanmar. Melihat peta kekuatan dan komposisi grup, satu pertanyaan besar kini muncul. Mampukah Garuda Muda berbicara banyak di turnamen ini? Sebagai tuan rumah, sebagai unggulan, dan sebagai tim dengan dukungan penuh dari jutaan rakyat Indonesia yang harapan kita hanya satu, juara. Mari kita dukung James Ravens dan kawan-kawan yang akan berjuang membawa merah putih terbang tinggi di tanah sendiri. Karena ini bukan sekadar turnamen, ini adalah panggung pembuktian. Jadi, itulah cerita menjelang dimulainya ajang Piala AFF U23 yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia. Saatnya kita bersatu karena Garuda tak hanya bertanding, Garuda akan terbang. Ya, lalu apa sebenarnya alasan dibalik langkah Malaysia? Kenapa kekhawatiran soal keamanan justru muncul di saat Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah yang ramah dan profesional? Mereka bilang karena gengsi tinggi dan rivalitas panas, tapi benarkah itu cukup untuk meragukan keamanan di negeri sebesar ini? Sementara itu, dari kejauhan, negara-negara seperti Jepang, Irak, hingga Australia mungkin hanya bisa mengangkat alis, lalu tersenyum kecil.
Mereka pernah bertanding di Jakarta. Mereka tahu atmosfernya, mereka tahu bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah, tegas, aman, tapi tetap bersahabat. Dan karena itu, kekhawatiran Malaysia justru terasa seperti lelucon. Sebuah drama kecil yang tak sebanding dengan kenyataan. Pada akhirnya, apapun alasan dibalik langkah mereka, pertandingan tetap akan berjalan. Malaysia tetap akan datang. Dan Garuda tetap akan menyambut, bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga sebagai lawan yang siap membuktikan diri di lapangan. Karena di Indonesia, kami tak bermain dengan keraguan. Kami bermain dengan semangat, dengan nyali, dan dengan kebanggaan. Sampai jumpa di lapangan, di mana semua keraguan akan dibungkam oleh kenyataan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!